Halo Galowers, kembali lagi bersama gue Fatima Tisala di channel Ungu Film. Gimana kabar kalian? Semoga sehat-sehat aja ya. Teman-teman gue banyak yang pada sakit gara-gara cuaca nggak nentu tuh, kayak doi gitu. Biasalah. Kali ini kita pergi ke Jepang untuk membahas film Remember. Film yang disutradarai oleh Eiichiro Hasum, pertama kali tayang di bioskop Jepang pada November tahun 2022 lalu. Kemudian filmnya muncul di Netflix. Wadidaw, masih fresh banget nih film. Dibintangi oleh Kana Hashimoto, Maika Yamamoto, Gordon Maeda, Fujuka Mio, Kotaro Daigo, dan Mayu Yokata. Mungkin ada yang tahu? Gue sih kagak ngerti ya. Sebelum mulai, seperti biasa bisa kali ya klik subscribe dan like-nya dulu biar kita makin semangat lagi buat sering-sering nemenin kalian. Udahlah, gak usah lama-lama, langsung aja kita santap nih film. Let's go! Bagi kalian yang lemah dengan adegan sadis, mending jangan nonton sambil makan atau sesudah makan deh. Ya, semoga aja editornya baik hati gitu ya, nggak nampilin adegan sadisnya. Udah deh, langsung aja kita sikat. Cerita dimulai dari bocah perempuan yang lari dari seorang pembunuh. Dia mencoba sembunyi tapi tetap aja ketahuan. Udah deh, dihabisin tuh bocah sampai darah muncrat kemana-mana. Singkat ya, tenang, nanti ada penjelasannya kok. Scene berpindah tanggal 5 Juli, di mana seorang cewek cuakep bernama Asuka bangun karena alarm HP-nya bunyi. Dia harus bangun lebih awal karena ada pemilihan panitia untuk acara festival sekolah. Dia siap-siap, sarapan dan bawa bekal dari ibunya. Tapi ekspresi Asuka kayak gimana gitu ketika nyuruh bagi-bagi bekal ke teman-teman. Nah bener kan, Asuka tuh aslinya penyendiri dan gak punya teman. Ciwi-ciwi di sekolahnya aja nyuekin dia, apalagi cowok-cowoknya. Padahal Asuka ini cakep loh, tapi lebih cakepan gue sih. Apa iya? Asuka melihat seekor kucing yang nemplok di atas pagar cukup lama. Baru aja ngeliat orang lain, tiba-tiba kucingnya udah ketabrak bis. Lah kok cepet banget pindahnya? Wih keren, negara Jepang bersih banget dah. Maaf, salah fokus. Asuka akhirnya sampai di sekolah dan mengganti alas kakinya. Pas mau jalan ke kelas, pindah si cowok populer di sekolah bernama Takahiro jatuh. Mau diambil, keduluan cewek lain. Drama FTV banget ya. Biasalah. Sampailah Asuka di kelas, lebih tepatnya bangku duduknya. Pagi-pagi udah ada yang ribut karena uang festival sekolah hilang. Sekelas pada nuduh seorang cowok culun bernama Sota dan nyuruh periksa laci mejanya. Bener aja dong, dompetnya ketemu di dalam laci. Walau kelihatan banget kalau Sota ini dibully, Takahiro menenangkan si isi kelas. Yang penting ketemu gitu kan. Lalu si ketua kelas bernama Rin juga ikut bersalah karena kurang hati-hati jaga barang. Singkat cerita, bel istirahat pun berbunyi. Di saat yang lain pada makan dan ngobrol bareng gengnya, Asuka memilih keluar kelas dan makan siang sendirian. Mana makannya di deket gereja yang lagi direnovasi pula. Ya kasihan sih, kan lulus gue aja pernah ngalamin hal yang sama. Masa sih mbak, ya ampun. Lo kalau mau curhat ke gue dah, jangan curhat di skrip. Baru aja nikmati makan siang, tiba-tiba muncul banyak tangan dari dalam sumur yang ada di depan mata Asuka. Buset, masih terang loh ini, udah serem amat. Tapi lebih serem lagi ditinggal lamaran sama mantan sih. Ini kayaknya curhat lagi ya lu mbak. Perhatian Asuka teralihkan dengan datangnya pekerja konstruksi. Karena mereka mau bawa alat berat di sekitar konstruksi, Asuka jadi diusir secara halus. Terus makanku kapan ini? Asuka terpaksa kembali ke kelasnya. Pas di jalan, dia ketemu sama cowok yang mau ngubur kantong plastik. Mereka saling ngeliatin sampai tiba-tiba ada pot jatuh dari ketinggian yang bikin si cowok pergi. Asuka mendengar suara bocil cewek yang menyuruhnya untuk menemukan tubuhnya. Wah, mulai nih. Hari-hari berjalan seperti biasa. Takahiro yang lagi latihan basket di lapangan, Ri yang hangout bareng teman-temannya di kafe, Sota si kutu buku yang masih aja dibully, dan Rumiko yang nungguin pacarnya sibuk chattingan di bar. Nikmatin aja hari tenang kalian, abis ini bakal super duper gak tenang. Malam harinya, Asuka mendapat line dari orang asing. Dari isi chatnya, orang asing itu menyebut gadis merah yang berlumuran darah. Lalu akan ada pertumpahan darah jika Asuka tertangkap dan menjadi merah. Setelah itu, pesan spam dikirim terus-menerus sampai Asuka ketakutan sendiri dan memilih untuk tidur. Mbak, gue kalau jadi lu ya, pakai datanya gue matiin. Simple kan? Oke. Loh, Asuka dan beberapa teman-teman sekelasnya pindah tempat ke dalam gereja yang lagi direnovasi. Selain Asuka, ada Takahiro, Sota, Atsushi, Ri, dan Rumiko. Sota yang tahu apa yang sedang terjadi. Mereka ini sedang melakukan permainan mencari mayat. Sedangkan Atsushi cuek dan keluar dari gereja karena gak mau terlibat. Gak lama, teriakan Atsushi bikin Asuka dan yang lainnya pergi ke sumber suara. Lah,
si Atsushi udah jadi 2. Gak lama, Rumiko juga ikutan wassalam sampai tubuhnya keluar dari jendela kelas. Dari belakang, sosok hitam muncul dan Sota menyuruh yang lainnya untuk kabur. Mau kabur lewat gerbang sekolah, dikunci. Ya udah deh, mereka ngumpet di rak sepatu. Sota ketahuan dan dilempar-lempar sampai wassalam. Satu cewek random langsung kabur ke lantai atas, tapi ya akhirnya juga wassalam. Tinggal Asuka dan Takahiro nih. Mereka kabur ke ruang UKS. Takahiro nyuruh Asuka sembunyi di bawah kasur, sedangkan dia sendiri memblokade pintu masuknya. Ternyata sosok tadi udah masuk lewat jendela. Sosok itu berwujud bocah berlumuran darah. Abis itu? Nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Gua sih cuma bisa lihat Asuka ketahuan. Asuka bisa ngelihat dengan jelas lagi lompat-lompat di atas kasurnya, lalu tiba-tiba menghilang. Diseretlah dia sama sosok bocah itu yang ternyata nggak punya bola mata. Asuka berusaha melawan, tapi bocah itu terlalu kuat dan dia berakhir wassalam karena mulutnya ketusuk sama tangan si bocah. Tapi bohong. Itu semua cuma mimpi. Tapi kok masih balik ke tanggal 5 Juli? Wah, ini sih fix sih, ini sama kayak Happy Death Day nih. Coba deh kalian nonton dulu nih Happy Death Day nih, 1 sama 2. Asuka kembali mengulangi hari sama seperti yang kita ceritakan tadi. Cuma yang berbeda adalah saat uang festival ditemukan di laci Sota. Bukannya Takahiro menenangkan seisi kelas, dia malah nanya soal permainan mencari mayat yang Sota katakan di mimpi semalam. Bersama dengan yang lain, Sota menjelaskan ke yang lain gimana cara mainnya dan apa yang harus dilakukan. Yang perlu ditegaskan lagi, mereka akan terus bangun dan mengulang di tanggal 5 Juli sebelum permainan berakhir. Di tengah obrolan, seorang pustakawan bernama Pak Yashiro, orang yang sebelumnya ngubur kantong plastik, hendak turun ke lantai bawah, tapi nggak jadi dan balik lagi ke lantai atas. Beliau ini kenapa ya? Skip ke jam 12 malam, Asuka dan yang lainnya pergi ke gereja. Udah ngerti nih mereka harus apa dan ngapain, tapi Atsushi menolak ikut permainan. Ya udah selalu dah. Semuanya pada berpencar keliling sekolah untuk mencari potongan tubuh si bocah. Asuka ngecek sendirian di ruang seni, sampai tiba-tiba Takahiro datang dan mengaku udah nyalain lampu seisi sekolah. Gak ketemu di ruang seni, Asuka ngide untuk nyari di ruangan belakang bareng Takahiro. Alhamdulillah ketemu satu bagian di dalam akuarium. Gak lama, si gadis merah menemukan mereka berdua. Takahiro nyuruh Asuka untuk menaruh potongan lengannya di aula gereja, sedangkan dia sendiri bakal mengalihkan perhatian gadis merah. Dari tempat lain, Sota mendengar teriakan Takahiro. Dia langsung nyari tempat sembunyi di lemari penyimpanan alat kebersihan. Lah, setan kok ditipu, Rek? Ya elu langsung dikirim ke alam barzah lah. Asuka lari mati-matian ke aula yang udah ditungguin sama Ri dan Rumiko. Si gadis merah udah nongol di belakang Asuka. Saking takutnya, Ri dan Rumiko segera menutup pintu menuju aula. Lah ya untungnya Asuka berhasil masuk di detik-detik terakhir. Tapi bohong. Si gadis merah berhasil menarik Rumiko dan Asuka sekaligus dan menghabisinya. Walau Ri meletakkan potongan tangan ke peti, permainan tetap berlanjut. Hari kembali terulang. Asuka berangkat lebih pagi dari sebelumnya demi menyelamatkan kucing yang nongkrong di atas pagar. Tapi udah keduluan sama Mas Takahiro. Disusul dengan Ri dan Rumiko yang lihat kucingnya diselamatkan. Mereka cerita soal detik-detik Ri menaruh potongan lengan ke dalam peti. Gak cuma itu, Ri dan Takahiro juga menyelamatkan Sota dari bulian. Tengah malam datang seperti biasa. Kali ini, Asuka, Ri, dan Rumiko lagi sembunyi dari gadis merah dengan menyelam ke dalam air. Ya lagi-lagi setan dikerjain, Mbak. Ya ente langsung dia nyapin lah. Kali ini, para pemain mencari mayat menyusun strategi. Sebelum ngumpul, Takahiro berusaha menghubungi Atsushi. Tapi orangnya cuek dan lanjut main game. Nah ternyata alasan Atsushi jadi murung itu karena dia mengalami cedera kaki. Padahal dulunya dia atlet terkenal saat SMP. Oke, lanjut cerita. Sota mengumpulkan informasi soal awal mula permainan ini ada. Dia menemukan fakta kalau permainan mencari mayat bermula dari kasus pembunuhan dan mutilasi yang terjadi di dekat sekolah mereka. Korbannya seorang bocah perempuan bernama Miko Onoyama. Menurut cerita, cuma kepalanya yang gak ditemukan. Dengan kata lain, gadis merah yang neror mereka setiap tengah malam itu ya si Miko. Saat Asuka ngeliat foto Miko di koran, tiba-tiba wajah Miko berubah jadi serem. Lagi pada anak-anak diskusi, Pak Yashiro muncul dengan gestur aneh sambil ngasih tahu untuk nggak berisik di perpustakaan, lalu pergi gitu aja. Sehabis pergi, Sota ngeluarin peta sekolah. Dia menyebut strategi yang mereka buat bernama rock and roll. Rencananya, mereka menyalakan lampu dan musik untuk meredam kegiatan mereka dari gadis merah. Sota bakal standby untuk mengawasi CCTV, Takahiro mancing si gadis merah di aula, dan ciwi-ciwi lainnya nyari bagian tubuh yang hilang. Gak usah ditanya si Atsushi mah, dia mah beban.
Kalau ketemu, ruangan yang ada potongan tubuhnya ditandain. Ya gitu aja terus sampai hidup mati berkali-kali. Nah, suatu ketika waktu Rumiko memberitahu kalau mereka lagi nugas mencari mayat, Pak Yashiro tuh ekspresinya tuh agak aneh. Asuka yang memperhatikan jadi ngerasa kalau Pak Yashiro ini tahu sesuatu. Walau hari terus berulang dan Pak Yashiro nggak tahu apa-apa, tetap aja Asuka merasa ada yang aneh. Permainan masih berlanjut dan si beban masih aja nyimak sambil dengerin yang lain panik dan mati berulang kali. Sementara Sota sudah mati dan Takahiro sedikit putus asa, Atsushi akhirnya mau bantu bawain potongan tubuhnya ke gereja, walau Takahiro jadi korbannya. Nah, lengkap nih bagian tubuhnya, cuma tinggal kepalanya yang gak ketemu. Asuka dan yang lainnya merayakan kebebasan mereka dengan main di pantai. Serulah pokoknya. Dari cerita kenapa Asuka dijauhin satu sekolah, berantem sama orang random, sampai kabur-kaburan. Ini kayaknya enak sih kalau kita liburan ke pantai. Ya gak sih? Ternyata mereka tetap mengulang hari karena kepalanya nggak ada di sekolah. Satu tim ngide untuk pergi ke rumah yang jadi lokasi Miko tewas termutilasi. Kelilinglah mereka di dalam rumah untuk mencari petunjuk. Walau ada garis polisi sekalipun, tetap aja mereka terabas. Kondisi rumah dibiarkan seperti saat kejadian, termasuk cipratan darah Miko yang ada di dinding. Dari hasil penyelidikan mereka, Miko ini awalnya sakit yang bikin dia nggak bisa pergi ke sekolah. Lalu dikasihlah boneka bernama Emily yang jadi satu-satunya teman. Di ruangan yang sama, ada sebuah dinding yang ditutupin pakai papan kayu. Dibukalah sama para cowok, yang isinya adalah boneka Emily yang asli. Pintu tertutup sendiri, dan boneka Emily tiba-tiba hilang. Paniklah mereka, sampai-sampai Sota terjerat sesuatu. Mereka langsung kabur keluar rumah dan mempertanyakan apa yang sedang terjadi. Tengah malam kembali terulang. Mereka semua ngumpul di aula setelah mencari-cari bagian kepala yang gak ketemu dimanapun. Tapi anehnya, si gadis merah juga gak muncul-muncul. Tiba-tiba pintu aula bergerak sendiri yang dikira gadis merah yang muncul. Di balik tirai putih, Asuka menyadari ada bayangan berubah jadi sosok raksasa berwujud seperti boneka Emily. Saking gedenya wujud monster, puing konstruksi jatuh dan menewaskan Rumiko. Badan Atsushi ikut kena potong pecahan kaca. Sisanya kabur ke lab kimia, kecuali Sota yang memilih sembunyi di balik rak sepatu. Lagi-lagi kita ingetin ya, setan kok buah apu sih mas ya cepat wassalam ente. Karena ngiranya monster ini wujudnya gabungan antara gadis merah dan Emily ya, jadi Asuka, Ri, dan Takahiro bawa obor. Siapa tahu kelemahannya api gitu kan. Takahiro yang pertama kali kena tangkap dan berusaha masukin mulut monster pakai obor, tapi akhirnya dia berakhir nancep di kayu. Ri dimakan hidup-hidup sama monster hitam, dan terakhir Asuka lompat dari gedung karena nggak berani melawan. Pagi kembali berulang. Bedanya, kucing di atas pagar mendadak langsung kelidis mobil. Pemilihan panitia langsung dilakukan tanpa adanya Ri, seakan Ri itu nggak pernah ada. Nah loh, pada bingung kan? Kok jadi gini? Ngumpullah mereka semua di deket tangga. Gak ada yang tahu kenapa bisa jadi gini sampai Asuka buka suara kalau Ri tewas dimakan monster. Sota langsung ambil kesimpulan bahwa keberadaan mereka bakal hilang ketika monster itu memakan kita semua. Lah, jadi panik dan putus asa lah mereka ini. Asuka menemui Pak Yashiro sendirian. Dia mulainya basa-basi dengan menanyakan isi kantong plastik yang dikubur beliau yang ternyata bangkai kucing tadi pagi. Abis itu, dia menanyakan soal permainan mencari mayat karena Asuka sering melihat Pak Yashiro sering memperhatikan dia dan teman-temannya di perpus. Ya karena udah ditanya ya si bapak ini ngejawab. Jadi, dulu Pak Yashiro pernah bermain mencari mayat waktu SMA. Cuma masalahnya, bapak ini lupa tentang permainan itu. Satu-satunya yang beliau punya adalah sebuah buku yang dia sendiri pun gak tahu itu buku apa. Dia merasa punya teman dekat, tapi lupa siapa aja. Dari sini, Asuka jadi tahu kalau ingatan semua pemain bakal hilang setelah permainan selesai. Galau lah si Asuka ini. Dia pengen cepet-cepet selesai permainannya. Tapi ntar kalau selesai, dia bakal kembali jadi murid terkucilkan lagi. Ini menurut gue aja sih. Lagi galau sendirian di atas atap, Takahiro datang. Dia mendengar sambatan Asuka yang pesimis, padahal dia sendiri juga pesimis. Asuka juga ngasih tahu soal ingatan pemain yang bakalan hilang. Begitupun juga kehidupan yang kembali seperti semula. Takahiro berjanji akan menemui Asuka setelah permainan berakhir dengan memberi pindasinya. Gak mau dipeluk, gak mau dicium. Kumohon jangan lakukan itu. Malam kembali datang dan mereka semua menyiapkan strategi untuk mengalahkan monster. Mereka berasumsi kalau potongan kepala yang hilang ada di dalam monster itu. Lagi bahas strategi dan bikin jebakan, Takahiro tiba-tiba ngomong soal alasan mereka terpilih di permainan ini. Alasannya ya, karena mereka semua ini sebenarnya kesepian dan gak merasa hampa. Dari Ri yang masih merasa kesepian waktu bareng teman-temannya, Rumiko yang sakit hati, dan yang lainnya. Ya udah kelihatan lah ya.
monster yang ditunggu-tunggu akhirnya datang. Pokoknya gimana pun caranya, mereka jangan sampai kemakan. Baru aja dateng, Rumiko udah kena tangkap sama monsternya. Para cowok berusaha untuk menahan biar Rumiko gak kemakan, malah gantian Sota yang ketangkap dan kena makan. Aduh, tim yang tersisa kabur ke arah jebakan. Alhamdulillahnya, jebakannya berhasil mengenai monster dan segera membatasi pergerakan monster pakai rantai. Lah Atsushi dan Takahiro cukup kesulitan mengikat rantainya, sedangkan Asuka dan Rumiko kalah tenaga mencubit monster pakai bor tangan. Akibatnya, Asuka tertangkap dan Rumiko berusaha menyelamatkan Asuka pakai gergaji mesin walaupun akhirnya Rumiko tewas juga. Sayangnya, rantai yang mengikat monster berhasil dirusak. Udah deh, mereka semua ngelawan manual dan Atsushi lah yang jadi korban si monster. Abis Atsushi dimakan, Takahiro membelah kepala monster dan keluarlah potongan terakhir dari mayat Miko. Udah mas, gak usah bengong, langsung bawa aja ke aula gereja biar cepat selesai. Lah si monster masih hidup ternyata. Takahiro menyuruh Asuka untuk meletakkan kepalanya ke peti. Sedangkan dirinya menghalangi pergerakan monster dan mengorbankan dirinya untuk dimakan. Belum mati juga nih monster, Mbak Asuka ini pakai drama segala ngambil pindasi milik Takahiro. Dari sinilah Asuka punya keberanian untuk melawan monster walau sia-sia karena tenaganya beda jauh. Dengan kekuatan hoki setahun sekali, sebuah salib jatuh tepat di atas monster itu dan menewaskannya. Ya elah, cuma pakai salib doang ternyata matiinnya. Barulah Asuka meletakkan kepala di peti dan permainan pun berakhir. Di akhir cerita, Asuka bangun di tanggal 7 Juli. Mayat Miko akhirnya ditemukan di sumur sekolah oleh pekerja konstruksi. Pemilihan panitia dilakukan secara undian. Kebetulan Asuka dan Takahiro terpilih menjadi panitia festival. Nah pas mau rapat, Asuka menjatuhkan pindasi milik Takahiro. Alhamdulillahnya masnya ingat sama Mbak Asuka. Tapi bohong. Ada kredit scene di mana kita dilihatin sumur yang ada di dekat gereja. Di dasarnya, tertulis berita yang tiba-tiba berubah sendiri. Begitu juga korbannya yang menjadi gadis bernama Asuka Morisaki. Lah, berarti permainan masih berlanjut dong. Sepertinya permainan mencari mayat gak akan berakhir deh. Oke, jadi begitulah cerita Remember. Cuma ya mental kang nulis magang gue yang emang masih lemah bawain cerita beginian sih. Ya sering-sering aja deh kasih tontonan film yang sadis kayak gini. Gimana menurut kalian? Apakah seru atau klise? Kalian bisa berpendapat di kolom komentar. Kalau mau request film atau series juga bisa sekalian komentar. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah kalau nemu sesuatu yang aneh-aneh, apalagi hantu atau setan, udah biarin aja. Ntar juga capek sendiri. Oke, sampai ketemu di pembahasan berikutnya. Bye-bye.